Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Al-a'zam yang kita muliakan, para sayyid, para habaib dan syarifah yang dimana nasabnya tidak akan pernah terputus, garis nasabnya tidak akan pernah terputus dan terlepas dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus Al-Mukarram Murabbi Ruhina Abuya Muhammad Lutfi Abdullah, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dapat membimbing kita semua, senantiasa kita semua dapat meneladani akhlak asal beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, rahmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik yang amat luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menggetarkan hati kita, menggetarkan langkah kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus di bulan Dzulhijjah ini, di mana bulan yang sangat barokah, di mana bulan para hamba-hamba Allah dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Semoga kita semua di tahun depan, di tahun yang akan datang, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ziarah di Baitullah, untuk ziarah di makam Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan semua apa yang engkau minta. Ya Rabb, jika di tahun ini hamba-hambamu engkau berikan kesempatan, engkau berikan taufik, engkau berikan rahmat sehingga bisa berangkat di tanah suci, sehingga bisa berangkat untuk ziarah kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka berikanlah pula kesempatan kepada kami di tahun depan. Berikanlah kesempatan kita, berikanlah kesempatan kepada kami, anugerahkan taufiklah kepada kami di tahun depan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita tidak perlu mencemaskan, tidak perlu khawatir ketika berdoa. Kok haji kok tahun depan, ziarah kanjeng Nabi kok tahun depan? Kan harus daftar kan butuh biaya, kan juga harus antri. Kita tidak perlu mencemaskan dan tidak perlu memikirkan bagaimana caranya. Cukup kita diminta oleh Allah untuk apa? Untuk berdoa. Ud'uni, cukup untuk berdoa. Entah caranya bagaimana, biar Allah yang mengatur, biar Allah yang mengatur. Kita hanya diminta untuk berdoa. Berdoa yang tidak putus 24 jam. Berdoa di setiap sholat fardu, berdoa di setiap sholat sunnah, apapun yang kita inginkan, khususnya kita ziarah ke Baitullah. Amin Allahumma. Sampai dikisahkan pada zaman dahulu, Imam madhab yaitu Imam Ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ibn Hanbal mempunyai
keinginan, mempunyai angan-angan tapi tidak jelas. Jadi beliau setiap bangun tidur atau di sela-sela lamunan beliau itu selalu ingin pergi ke suatu tempat, tapi tidak paham tempatnya mana. Pengen ziarah tapi tidak tahu mau ziarah mana. Ini terjadi pada seorang diri Imam Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Karena beliau terus-terusan kepikiran hal tersebut, akhirnya Imam Ibnu Hanbal melaksanakanlah perjalanan. Imam Ibnu Hanbal melaksanakan perjalanan pada suatu hari. Sudah beliau meniatkan berangkat daripada hari ini bunda, bismillah, ana turuti, saya turuti keinginanku. Imam Ibnu Hanbal berangkat melakukan perjalanan di sebuah kota tanpa tahu tujuannya kemana. Sampailah beliau pada suatu daerah yang sangat jauh, masuk sampai di pelosok desa. Karena beliau capek dan sudah waktunya sholat, sudah datang waktunya sholat, beliau memutuskan untuk istirahat di salah satu masjid. Beliau istirahat di salah satu masjid. Setelah melaksanakan sholat, ketemu sama satu orang yang dia jamaah terakhir sendiri, dan dia ketemu satu orang. Ditanya sama orang tersebut, "Wahai fulan, antum mau kemana? Kok bawa barang, kok sepertinya antum seperti orang bingung?" Dijawab, "Saya nggak tahu mau kemana, karena cuma nuruti hati." Lah perjalanannya masih jauh enggak? "Wahai fulan, saya juga tidak tahu, yang penting ini sudah waktunya sholat, tadi saya memutuskan untuk istirahat, saya pengen istirahat dulu." "Wah, kalau gitu Tuan silahkan ke rumah saya saja." Dipersilahkan tadi oleh seorang warga sekitar untuk pulang, untuk singgah sesaat di rumah seseorang itu, diantar pulang, diantar ke rumah. Sampai di rumah dipersilahkan duduk, silahkan Tuan duduk di ruang tamu. Ya, duduk, setelah duduk diberikan minum, teh, dibuatkan makanan oleh yang punya rumah itu sendiri, buatkan makanan, buatkan roti. Setelah sebuah teh tadi, minuman tadi disuguhkan, "Sebentar Tuan, saya bikinkan roti. Kebetulan saya baru-baru ini jualan roti. Saya ingin Tuan nyicipi roti saya. Gratis, tidak bayar. Ini sodakoh. Sodakoh saya menghormati kami." Ya, silahkan Pak Tuan. Imam Ibnu Hanbal duduk dan menikmati teh tadi yang dibuat. Dan bapak tadi si fulan tadi membuatkan apa? Membuatkan makanan, membuatkan roti. Dilihat sama Imam Ibnu Hanbal. Bapak tadi buat roti sambil bersolawat, sambil beristighfar, sambil berdoa, dan membaca istighfar, membaca sholat terus. Imam Ibnu Hanbal batin, di batin beliau, "Masya Allah, ini orang kok ada tukang roti kayak gini di dalam pedesaan, di desa yang sangat terpencil, kok ada orang yang bikin roti, bikin makanan tapi sambil pikir." Setelah roti ini jadi, diantar ke meja, Imam Ibnu Hanbal penasaran, tanya, "Wahai bapak, wahai fulan, sejak kapan antum punya kebiasaan seperti itu? Kebiasaan yang bagaimana?" "Wah, itu ya tadi bikin roti sambil istighfar, sambil baca sholawat, sambil baca doa." "Oh, alhamdulillah, saya sudah lama sekali mendawakan doa, mendawakan sholawat, mendawakan istighfar, sampai saya berusaha untuk bikin usaha." Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tadi bilang semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat saya berdoa, berkat saya istighfar, semuanya sudah dikabulkan.
tapi kurang satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang belum dikabulkan, sedangkan antum sudah demikian luar biasa zikir kepada Allah? Jawab sama si tukang roti tadi, wahai Tuhan, anak itu sudah lama sekali pengen ketemu sama seorang yang alim, seorang imam madhab. Anak penasaran beliau itu seperti apa, karena Anda cuma bisa dengar kabar-kabar, cerita-cerita yang luar biasa tentang beliau. Siapa? Anda pengen ketemu Imam Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Hanbal terperanjat, kaget, masya Allah. Ternyata selama ini berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari aku kepikiran, aku tidak tenang, pengen pergi ke suatu tempat. Ternyata ada orang yang ngarep-ngarep berdoa di dalam rahasianya pengen ketemu sama saya. Ditanya sama Imam Hanbal, kenapa kamu tidak ke rumahnya aja? Saya tidak punya sangu, wahai Tuhan. Rumahnya jauh, saya tidak punya sangu. Saya cuma bisa berdoa di sini. Saya berharap meminta sama Allah untuk dipertemukan sama Imam Hanbal. Langsung dipeluk, wahai Tuhan, anak Imam Ibnu Hanbal. Langsung menangis meluk erat sang Imam Ibnu Hanbal. Ya Allah ya Rabb, ternyata ud'uni astajib lakum, tidak pernah sia-sia selama ini aku berdoa kepadamu ya Allah, di dalam diam, di tengah malam, di dalam kesibukan, di dalam segala aktivitas aku berdoa, aku beristighfar, pengen ketemu sama Imam Hanbal, keturutan ketemu Imam Ibnu Hanbal. Diceritakan juga di dalam kisah yang lain tentang kekuatan sebuah doa, di mana kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah dan bersabar. Berdoa serta bersabar yang terus-menerus, tidak pernah putus. Karena berdoa secara istiqomah, secara dawam, secara istiqomah terus-menerus adalah ibarat mengayuh sepeda. Suatu saat pasti sampai pada tujuannya. Diceritakan di dalam kisah lain ada seorang dokter dari negeri Syria, negeri Syam. Dokter tersebut bernama Dokter Hisham. Dokter Hisham itu orangnya ahli urat saraf, terkenal di masanya. Sampai pada suatu hari Dokter Hisham tersebut dapat undangan seminar di luar negeri, dapat undangan seminar di luar wilayah yang mengharuskan dokter ini harus naik pesawat. Sampailah pada hari itu, pada undangan itu, Dokter Hisham pergi memenuhi undangan seminar tadi. Beliau berangkat. Tidak disangka di tengah jalan ada cuaca buruk, tidak bisa lanjut pesawatnya, harus mendarat di bandara darurat. Nah dokter ini bingung, sudah janjian sama yang punya acara seminar. Waduh, kok malah turun ini di tempat yang asing, Tanya sama petugas, Pak, ini kapan kira-kira pesawat bisa lanjut terbang lagi? Wah, ini tidak tahu, ini cuacanya kayak gini, paling tidak nunggu 9 sampai 10 jam, bahkan 12 jam. Waduh. Dokter ini tidak sabar karena sudah janjian. Carilah angkutan, cari mobil untuk melanjutkan perjalanan nanti. Cari mobil, sudah dapat kendaraan, ternyata di tengah jalan mogok lagi. Ya, ada suatu kendala mogok di tengah jalan. Ini dokter ini sudah kehabisan baterai, ya, mau ngabari di sana tidak bisa. Akhirnya dokter ini keluar cari cara, dan beliau sudah lapar karena tidak bawa sangu, beliau lapar keluar.
Dapatlah satu rumah, karena itu di tengah di pedalaman, rumahnya jaraknya jauh-jauh. Dapatlah satu rumah cukup sederhana, sangat sederhana, diketuk pintu, assalamualaikum, dibuka sama, ternyata dibuka oleh nenek tua. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Tanya nenek, tanya. Baik nenek, saya ini memenuhi undangan, tapi di jalan ada kendala. Saya butuh telepon untuk ngabari yang punya acara, karena ini saya sudah ditunggu. Mohon maaf, saya ini orang tidak punya. Yang saya punya hanya minuman panas dan sisa roti kemarin. Kalau antum mau, silahkan masuk. Karena ini dokter dari sudah lama nih, nggak sampai itu, akhirnya mengiyakan. Ya sudah, dia mau. Dia menyenangkan hati yang nawari tadi. Masuk, duduk, dibuatkan minuman sama nenek tadi. Jadi buatkan minuman, diantar makanan. Setelah itu ditinggal sama nenek itu ke sebelah ruangan, satu ruangan tapi rotok sebelah. Nenek itu duduk, dokter Hisham tadi burung nyelikuri, burung melegimu karena dokter Hisham ini masih bingung. Wah, bingung. Akhirnya dokter Hisham nengok neneknya di sana, nengok nenek itu baca apa, yang di depan itu apa. Dipanggil sama dokter. Wahai ibu, itu yang di depanmu itu siapa? Kok dari tadi tidak gerak, cuma berbaring tidur? Itu siapa? Ini cucu saya, dari kecil saya rawat. Oh, lah ibu bapaknya kemana? Ibu bapaknya sudah meninggal. Anak ini yatim piatu sejak kecil. Nah terus kenapa kok dari tadi tak perhatikan sampai saya akhirnya menengok, kok tidak pernah gerak? Itu kenapa? Dia sejak kecil sakit, sejak lahir sakit, sarafnya ada yang sakit di bagian leher. Akhirnya dia non sewu, dia cacat, tidak bisa ngomong, tidak bisa gerak, tidak bisa jalan, ya hanya bisa tidur, hanya bisa nafas. Saya tidak punya apa-apa, yang saya bisa cuma berdoa. Jadi aktivitas saya itu kalau sudah selesai saya kerja, sudah selesai saya sholat, saya nunggu cucu saya di sini, saya doa, saya sholawat sama kanjeng Nabi, saya istighfar, saya minta pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala biar cucu saya ini ketemu sama dokternya. Loh, apa tidak ada dokter di sini? Saya sudah bawa ke dokter daerah sini dan masyarakat sekitar bilang yang bisa menyembuhkan anakmu, yang bisa menyembuhkan cucumu itu cuma satu orang, itu ahli saraf, tapi jauh dari sini, namanya dokter Hisham. Masya Allah, dokter Hisham Sulaiman Nabi, dokter Hisham bersolawat kepada kanjeng Nabi. Ya Allah, berarti dari kemarin saya kesusahan, dari kemarin saya ada kendala, ternyata karena doa nenek ini. Nenek ini pengen ngobati
putune pengen ngobati cucunya tapi tidak punya biaya untuk ongkos, tidak punya biaya, sudah tidak kuat, badannya udah tidak kuat untuk pergi jauh. Nenek ini cuma bisa berdoa biar ditemukan sama dokter Hisham, biar bisa ngobati cucunya nenek. Langsung dokter Hisham, saya dokter Hisham, wahai nenek. Nenek tersebut nangis dan bersungkur, ya Allah, ternyata janjimu. Ana yakin yang selama ini saya yakini, ud'uni astajib lakum, ya Allah, apapun yang aku minta memang benar kau kabulkan. Terus diobati sama dokter tadi. Dari kisah-kisah ini banyak sekali yang dapat kita ambil, bahwasanya tidak ada keputusasaan kita dalam berdoa. Mari kita senantiasa istiqomah dalam berdoa, senantiasa istiqomah dalam berkhidmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat bersiarah di maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa Fatihah yang pertama untuk para walinya Allah, para dai Allah, dimanapun mereka berada, semoga dikasih kemudahan dalam tugas, panjang umur, sehat walafiat, kemampuan kepada muslimin awal, mukminin awal, Indonesia kosong lebih dunia. Yang kedua, mohon doa Fatihah kagem anaknya Habib Isa bin Anis Al-Bintayah yang masih 4 bulan di kandungan, anaknya Gus Idar yang masih lebih kecil lagi di kandungan, anaknya Gus Ab, dan semua kita yang istrinya baru hamil dikasih sehat walafiat, yang belum punya istri dikasih istri sama Allah, dikasih suami sama Allah, yang belum hamil dikasih hamil sama Allah, jadi anak-anak yang soleh-solehah, di kandungan sehat walafiat, lahir sehat walafiat, jadi anak yang soleh-solehah, duriyah thayyibah ila yaumil qiyamah, ilmu manfaat dunia, pintu berulang tamam nikul surah manul, wa ila batinan wa ila qadrun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salatan wa salaman daimani bi dawamil jalal wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ij'al bi halati wa mudari ala sarairi wa niyati bi jami'i hajati wa bi ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وسلتي وتقبل جميع سندي وسامني بما مقام يدي فاكرمني بديوان سجدي واسلك في سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم اني ضامع رائبا من اولياء سبيل الهدى والحكم بالاشفياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا وضعفنا بأننا اعترفنا ولا
lillahi bil fadhi wa jannah.